Sekarang coba perhatiin sesuatu deh. Semua orang kelihatannya sibuk banget kan ya. Pada lari-larian gitu. Ada yang umurnya 20 udah punya bisnis. Ada yang karirnya melesat cepat. Ada yang hidupnya tuh udah rapi banget. Satset, mulus, sukses. Dan semakin sering kita ngeliat itu, semakin sering juga muncul di pikiran kita gini. Apa gue telat ya? Kayak telat sukses, telat punya arah, telat ngejar sesuatu yang harusnya udah dimulai dari dulu. Perasaan ini kan aneh ya, karena kadang nggak ada loh yang benar-benar bilang kita itu terlambat. Tapi entah kenapa, kita tetap merasa ketinggalan. Kalau dipikir-pikir, perasaan terlambat itu kan sebenarnya datang dari satu hal, yaitu timeline. Semacam garis waktu yang nggak pernah benar-benar ditulis. Tapi entah kenapa, kita semua seperti mempercayainya. Umur sekian harus sudah lulus, umur sekian harus punya kerja, umur sekian harus mulai mapan. Kalau lewat dari itu, mungkin mulai ada perasaan seperti ada yang salah. Padahal menariknya, hampir nggak ada yang benar-benar sepakat timeline itu seperti apa. Di suatu tempat, umur 25 dianggap masih muda. Sedangkan di tempat lain, umur 25 udah dianggap harus punya segalanya. Artinya, garis waktu itu bukan aturan hidup. Seringkali itu hanya harapan. Harapan dari lingkungan, harapan dari keluarga, dan kadang harapan dari kita sendiri. Masalahnya, ketika hidup kita nggak berjalan sesuai timeline itu, kita mulai merasa tertinggal. Sekarang coba pikirkan satu hal deh. Dulu kita cuma tahu kehidupan orang-orang di sekitar kita aja. Teman sekolah, teman kerja, atau tetangga. Lingkarannya tuh kecil. Tapi sekarang, dalam sehari aja kita bisa ngelihat kehidupan ratusan orang. Ada yang baru naik jabatan, ada yang bisnisnya berkembang, ada yang traveling kemana-mana. Semuanya kelihatan bergerak maju. Dan tanpa sadar, otak kita mulai membandingkan. Bukan dengan satu orang, bukan dengan dua orang, tapi dengan puluhan bahkan ratusan orang. Masalahnya, kita nggak pernah benar-benar melihat hidup mereka tuh secara utuh. Kita tuh hanya melihat bagian yang mereka tunjukin, pencapaiannya, kesuksesannya, momen-momen terbaiknya. Sementara hidup kita sendiri, kita lihat semuanya, kebingungannya, kegagalannya, dan segala keraguannya. Akhirnya, perbandingan itu nggak pernah terasa adil. Dan dari situlah perasaan tertinggal itu pelan-pelan muncul. Ada satu hal yang jarang kita sadari. Sebagian besar dari kita melihat hidup seperti sebuah garis lurus. Sekolah, lulus, kerja, naik karir. Lalu semuanya pelan-pelan stabil. Pasti banyak dari kita yang mikir gitu kan? Gua juga. Seolah-olah hidup itu punya alur yang jelas. Dan kalau kita keluar dari jalur itu, dikit aja kita langsung ngerasa tertinggal. Padahal kenyataannya tuh hidup hampir nggak pernah selurus itu. Banyak orang mencoba banyak hal dulu, ganti arah, mulai dari awal, bahkan jatuh berulang kali. Ada yang menemukan jalannya cepat, ada yang butuh waktu yang lebih lama. Dan itu bukan berarti yang lambat itu gagal. Kadang itu hanya berarti mereka masih mencari jalannya. Ada fase dalam hidup yang sering terasa paling membingungkan. Fase dimana kita seperti nggak kemana-mana. Nggak benar-benar gagal, tapi juga nggak merasa maju. Kita mencoba sesuatu, lalu berhenti. Mencoba hal lain, lalu berubah pikiran lagi. Nah, dari luar, fase ini sering terlihat seperti kebingungan. Seperti nggak punya arah. Tapi sebenarnya banyak orang menemukan jalannya justru lewat fase ini nih. Lewat mencoba, salah langkah, lewat hal-hal yang pada awalnya terlihat seperti kesalahan. Masalahnya, ketika kita sedang ada di fase ini, kita jarang menyadari bahwa ini bagian dari proses. Kita justru merasa lagi buang-buang waktu. Kadang kita merasa terlambat karena kita melihat hidup seperti sebuah perlombaan. Siapa yang lebih cepat lulus, siapa yang lebih cepat sukses, siapa yang lebih dulu mencapai sesuatu. Padahal hidup jarang berjalan seperti perlombaan. Gak semua orang memulai di titik yang sama. Gak semua orang punya kesempatan yang sama.
Dan nggak semua orang menemukan jalannya di waktu yang sama. Ada orang yang tahu apa yang dia inginkan sejak muda. Tapi ada juga yang butuh waktu lebih lama untuk mengenal dirinya sendiri. Dan itu bukan sesuatu yang salah. Karena hidup bukan soal siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang terus berjalan meskipun jalannya nggak selalu jelas. Mungkin masalahnya bukan kita benar-benar terlambat. Mungkin masalahnya kita terlalu sering mengukur hidup kita dengan cerita orang lain. Kita melihat seseorang yang berhasil lebih cepat, lalu tanpa sadar kita memakai ceritanya sebagai ukuran hidup kita sendiri. Padahal setiap orang memulai dari tempat yang berbeda, punya kesempatan yang berbeda, punya jalan hidup yang berbeda juga. Ada yang jalannya lurus, ada juga yang harus berputar-putar dulu baru nyampe. Dan gak semua perjalanan harus terlihat cepat untuk bisa sampai ke tujuannya. Kadang, perjalanan yang lambat justru memberi kita sesuatu yang gak dimiliki oleh perjalanan yang cepat. Kayak pengalaman, pemahaman, dan waktu untuk benar-benar mengenal diri kita sendiri. Pada akhirnya, perasaan terlambat itu mungkin gak akan pernah benar-benar hilang. Kadang dia datang lagi ketika kita melihat orang lain melangkah lebih cepat. Dan di momen itu, kita mudah lupa satu hal sederhana. Hidup bukan cerita yang ditulis dengan satu pola. Gak semua orang harus berhasil di umur yang sama. Gak semua orang harus menemukan jalannya di waktu yang sama. Sebagian orang menemukannya lebih cepat. Sebagian orang butuh waktu yang lebih lama. Dan sekali lagi gue bilang, gak ada yang salah dengan itu. Jadi kalau hari ini kamu merasa terlambat, mungkin kamu gak terlambat. Mungkin ini hanya bagian dari perjalananmu, dan selama kamu masih melangkah, sekecil apapun itu, cerita hidupmu masih terus berjalan. Kalau kamu pernah merasakan hal yang sama, coba tulis di kolom komentar, supaya kita sama-sama ingat bahwa perjalanan hidup setiap orang memang punya waktunya sendiri. Di channel ini, kita akan terus belajar memahami dunia dengan cara yang sederhana, karena memahami kehidupan adalah langkah awal untuk memperbaikinya. Mari tumbuh dan belajar bersama. Pesan gue cuma satu, jangan berhenti bermimpi dan mewujudkannya. Gue Yuko Arta Shanggara.